Triyono, pria muda yang selalu disepelekan tetangga, hidup dari kerja harian yang tak pasti. Harga dirinya sering diinjak, harapannya sering diremehkan. Ia ingin keluar dari hidup miskin, ingin memberikan segalanya untuk istrinya yang sedang hamil. Saat jalan pintas menawarkan kekayaan, Triyono tak ragu menempuhnya. Tapi kekayaan itu datang dengan beban tak terlihat. Bayangan rasa bersalah, ketakutan, dan konsekuensi yang menghantui setiap langkahnya. Jalan pintas itu memberinya berlimpah, tapi selamanya membekas di hidupnya. Triyono dan Sari tinggal di sebuah rumah kecil di Desa Karangluhur, Kabupaten Wonosobo. Rumah itu reot. Atapnya bocor saat hujan deras, dan pagar rumahnya terbuat dari bambu, miring di beberapa bagian karena usia dan hujan. Triyono berusia 32 tahun, tapi wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Garis-garis lelah menandai matanya, bukan karena usia, tapi karena hidup yang selalu kalah. Dulu buruh pabrik, kini hidupnya tergantung pada kerja harian yang tak pasti. Angkut pasir, kuli bangunan, atau ojek pangkalan yang sepi. Harga diri adalah satu-satunya harta yang ia jaga, dan itu sering diinjak orang. Siang itu, saat Triyono melintas di depan warung tetangga, ia sempat berhenti dan menyapa dengan sopan. "Pagi, Pak, Bu." Namun, jawabannya bukan balasan ramah. Beberapa pasang mata hanya meliriknya sekilas. Tatapan datar yang seolah menilai dan meremehkan, lalu segera berpaling. Ada yang pura-pura sibuk merapikan barang. Ada yang menunduk menatap ponsel. Ada pula yang menutup obrolan begitu saja. Seakan kehadiran Triyono tak layak disambut. Triyono membalas dengan senyum tipis. Ia melangkah pergi sambil menahan perasaan yang mengganjal di dada. Di kampung itu, ia sering merasa tak terlihat, tak dianggap. Kehadirannya seolah hanya lewat, tanpa makna, tanpa tempat. Sari, 28 tahun, wajahnya lembut namun kuat. Sebelum menikah, ia bekerja di toko pakaian kecil di Pasar Wonosobo. Hamil 5 bulan, ia harus berhenti, tanpa pesangon. Kini, hidupnya bersama Triyono adalah perjuangan sehari-hari. Beras murah, listrik sering diputus, cicilan kecil yang menumpuk diam-diam. Tiap malam, air hujan menetes dari atap ke ember. Ritme kecil yang selalu mengingatkan mereka pada kehidupan yang rapuh. Malam itu, Triyono pulang dari pangkalan ojek yang sepi. Saku celananya hanya berisi recehan yang tak cukup untuk apapun. Di rumah, Sari duduk, melipat pakaian seadanya. Perutnya membulat, napas pendek. Senyumnya refleks, tapi matanya menyimpan ketakutan yang sama dalamnya dengan hujan yang menetes di ember. "Mas, kalau aku nggak hamil, hidup kita lebih ringan nggak?" ucap Sari, suaranya gemetar. Triyono menatap rumah mereka yang reot dan pagar bambu yang miring, mengingat ejekan tetangga siang tadi. Kata-kata menumpuk di tenggorokan, tapi tidak bisa keluar. Malam itu, ia merasa gagal. Gagal memberi makan, gagal memberi rasa aman, gagal menjadi suami dan calon ayah. Bisikan jalan pintas terdengar seperti harapan. Sari menyebut tentang orang di kampung sebelah. Katanya dia bisa bantu. Katanya banyak yang berhasil. Triyono menatap perut istrinya, melihat harapan terakhir yang lebih menakutkan dari setan manapun.
Mereka berjalan ke ujung kampung, ke sebuah rumah kecil yang terlalu rapi untuk lingkungan sekitar. Catnya masih utuh, halaman bersih. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada simbol aneh. Rumah itu milik Pak Dharma. Sekitar 55 tahun, rambutnya memutih rapi. Wajahnya bersahaja, baju sederhana tapi bersih. Ia menyambut mereka dengan senyum kecil. "Silakan duduk, santai saja. Saya bukan orang yang suka menakut-nakuti," katanya. Percakapan berlangsung tenang. Pak Dharma mendengar kisah mereka, menanyakan usia kandungan Sari dengan tepat. 5 bulan ya, katanya ringan. Sari menelan ludah. Tangan pelan-pelan melindungi perutnya. Pak Dharma menatap Triyono dan Sari lama. "Kalian miskin bukan karena malas. Kalian miskin karena sistem gak butuh orang kayak kalian. Dan sistem itu gak akan minta maaf." Ia menawarkan jalan pintas, tapi bukan tanpa harga. Yang diminta bukan harta. Yang diminta adalah komitmen. Setiap jalan pintas selalu memotong sesuatu. Konsekuensinya kadang muncul sebagai mimpi, rasa bersalah, atau sesuatu yang tinggal di rumah kalian dan tidak mau pergi. Mereka berdiri di luar rumah Pak Dharma. Matahari bersinar seperti biasa. Anak-anak bermain. Namun bagi Triyono dan Sari, jalan pulang tidak sama. Malam itu, mereka kembali ke rumah Pak Dharma. Tidak ada lilin berderak, tidak ada mantra panjang. Hanya aroma dupa tipis dan suara jarum jam yang seakan berlari lebih cepat dari waktu normal. Pak Dharma menuntun mereka ke ruangan kecil. Di tengah, hanya ada sebuah mangkuk tanah, beberapa koin usang, dan kain hitam lusuh. "Yang kalian minta bukan uang, bukan rumah sakit. Yang kalian minta adalah cukup. Dan cukup selalu punya harga," kata Pak Dharma. Sari menatap Triyono. Tangannya di perut gemetar. "Aku siap, Mas." Triyono menelan ludah. "Aku ikut," jawabnya, meski hatinya berat. Ritual berlangsung sederhana. Menaruh koin di mangkuk, menulis nama di kain, membaca doa yang terdengar lebih seperti pengakuan bahwa mereka rela kehilangan sesuatu. Pak Dharma hanya berkata di akhir ritual, "Jangan tertipu. Jalan pintas selalu meninggalkan bekas. Bekas itu akan kalian rasakan." Di rumah, dunia tampak biasa. Tapi malam itu, Sari bermimpi lagi. Bayangan seorang wanita berdiri di pojok kamar, menatapnya kosong, lalu tersenyum ke perutnya sebelum menghilang. Triyono mendengar Sari menangis pelan, menyalakan lampu. "Apa itu? Mimpi lagi?" tanyanya. Aku rasa itu nyata. Rasanya ada yang menunggu," jawab Sari. Sejak malam itu, hal-hal kecil mulai muncul. Bayangan berpindah cepat saat mereka menutup mata. Suara napas di lorong kosong. Bau dupa samar tanpa sumber. Triyono mulai merasa bersalah tiap kali makan. Apakah ini cukup? Sari yang dulu tegar, terbangun tengah malam, menatap perutnya, merasakan janin seolah tahu sesuatu. Suatu malam, air di ember menetes lebih keras. Sari menjerit. Triyono berlari, menemukan bayangan gelap di sudut rumah. Sari memeluk perutnya. Dia nggak boleh diambil, Mas." Triyono menatap bayangan itu. Ia sadar, ini bukan setan, tapi manifestasi rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri.
Mereka berdiri di tengah rumah sepi, hanya bisa menghadapi pilihan mereka sendiri. Pagi datang. Ember tetap menambung tetesan dari atap bocor. Rumah mereka masih sama. Tidak ada tanda ritual atau makhluk gaib. Tapi, Triyono dan Sari tahu sesuatu telah berubah. Jalan pintas memberi cukup, tapi selalu dengan harga yang tak bisa diukur. Sari mengusap perutnya. Kita akan baik-baik saja, kan? Triyono menatapnya. Matanya kosong, tapi tegas. Kita hidup, tapi selalu ingat, tidak ada yang datang gratis. Mereka memandang rumah petak dengan pagar bambu yang miring di Desa Karangluhur, dengan segala kebocoran, cicilan, dan tetesan ember. Dan untuk pertama kalinya sadar, harga hidup yang cukup adalah beban yang harus mereka pikul selamanya. Di luar, anak-anak bermain. Dunia berjalan seperti biasa. Tapi bagi Triyono dan Sari, tidak ada yang sama lagi.